ada isu geopolitik yang luar biasa besarnya bersamaan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, begitu lahir ini ada pasukan Abraha, pasukan gajah yang datang menyerang Mekah, dan Mekah tidak berdaya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan Mekah dengan mengirimkan burung-burung itu tadi. Dan kalau kita baca itu ya dalam sejarah itu burung yang disebut Tayran Ababil itu ya kecil burungnya. Tapi waktu dia menyerang tubuh, dia nggak langsung mematikan. Dia bikin dagingnya orang itu keluar satu-satu meleleh itu sampai mati. Ngeri betul. Jadi dan itu kan membuat orang di musyrikin di Mekah itu menyaksikan peristiwa itu. Ini apa makna pertolongan Allah ini? Ternyata itu adalah rahmat pertama dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat mereka itu. Satu. Waktu beliau diangkat menjadi nabi, orang Mekah diancam perpecahan karena pembangunan kembali Ka'bah itu dan peletakan Hajar Aswad. Beliau yang menjadi solusinya, melibatkan semua kabilah untuk memasang kembali Hajar Aswad itu. Di awal kenabian beliau ada krisis perang yang nggak pernah selesai antara dua kekuatan utama dunia. Jadi waktu itu dunia ini sistemnya bipolar ya, Persia dan Romawi. Nah sekarang ada perbedaan antara zaman Rasul dengan zaman kita sekarang. Di zaman Rasulullah, dunia ini tidak terlalu terkoneksi. Makanya Jazirah Arab, walaupun secara jarak, kalau sekarang ini kan dekat. Kalau kita terbang dari Saudi, dari Medina misalnya, Jeddah ke Syria misalnya, itu sekitar 2 jam pesawat. Ya ke Iran kira-kira juga sama lah itu. 2 jam pesawat itu kira-kira kan sekitar 2000-an kilo lah kira-kira gitu kan. Ya di sini kira-kira Jakarta Medan ya. Kira-kira Jakarta Medan gitu. Secara jarak kalau sekarang ini dekat, tapi waktu itu jauh. Makanya dua kerajaan ini, imperium ini saling berperang, tapi nggak ada yang bisa mengakses Jazirah Arab. Kenapa? Gurun. Satu, nggak ada sumber dayanya, populasinya kecil gitu ya. Tapi memang ini terhubung oleh ke aktivitas perdagangan. Cuma dia tidak jadi pusat perdagangan di situ gitu loh, Pak. Nah, dalam waktu yang tidak lama, tiba-tiba Islam ini menjadi kekuatan utama dunia. Pertempuran antara Islam dengan Persia itu cuma berlangsung 20 tahun. Tapi dari 20 tahun ini, 4 tahun diantaranya yang paling pokok. Kira-kira dari tahun ke-13 Hijriah sampai tahun 16 Hijriah itu. Persia hilang dari peta. Hilang. Tinggal Islam dan Romawi. Tapi tampaknya dengan Romawi ini Allah mentakdirkan ini perang sampai ini istilahnya sampai hari kiamat ini. Pertarungan ini. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis tentang tanda-tanda kiamat itu Rasulullah SAW mengatakan taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Hari kiamat nanti akan terjadi dan orang Romawi itu yang populasinya paling banyak. Berarti ini nggak selesai urusan kita sama Romawi ini sampai hari kiamat. Iya kan? Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari situ? Perbedaan besarnya adalah bahwa dunia kita sekarang ini terkoneksi. Dulu bumi ini berapa lama sih bisa dikelilingi, orang kan nggak kebayang. Kalau sekarang dengan pesawat komersial cuma 52 jam. Jadi dunia ini dengan teknologi, transportasi dan telekomunikasi ini terkoneksi jadi kecil sekali gitu ya. Oleh karena itu kita perlu mencari jalan. Bagaimana caranya kita membawa kekuatan agama ini yang bisa membantu menyelesaikan persoalan umat manusia yang sekarang ini begitu terkoneksi.
Tidak ada alasan untuk menjadikan Islam ini sebagai outsider. Dia harus dibawa ke dalam, bergulat di dalam. Agama ini harus kita bawa menjadi solusi bagi mereka gitu. Adapun pilihan akidahnya nanti, biarlah Allah yang menentukan. Itu kan soal hidayah ya. Kita tidak bisa ikut menentukan di situ. Tetapi kita bisa menghadirkan agama ini sebagai solusi bagi kehidupan manusia gitu loh. Dan ini yang membuat saya bisa menerima penjelasan dari salah seorang ulama sekarang ini, ulama besar di dunia Islam ini, yang mengatakan bahwa dalam janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pembebasan Romawi itu ada 2 tahap. Tahap pertama sudah terlaksana 700 tahun setelah Rasulullah menjanjikan itu, yaitu Fathul Konstantinia, ya kan? Konstantinopel itu kan dibebaskan tahun 1453 ya, kalau salah. Jadi selain 7 abad lah. Nah, sekarang ada bagian Romawi yang kedua. 7 abad lagi. Tapi kata ulama ini, pembebasan itu tidak akan terjadi dengan pedang. Itu dengan lisan. Artinya apa? Orang akan masuk ke dalam agama ini dengan dakwah murni. Bukan lagi dengan perang. Ini dengan lisan maksudnya itu. Sekarang coba kita lihat. Seperti yang saya katakan tadi, Anda akan kembali ke agama dengan satu dari 2 cara. Satu dengan kesadaran, yang kedua dengan keterpaksaan. Bencana, masalah, problematika yang rumit membuat orang terus-menerus mencari ilham. Dan semakin orang mencari ilham, orang akan ketemu jawabannya dalam agama itu. Makanya saya tidak pernah merasa minder membawa pesan agama ini dalam kehidupan nyata sehari-hari, tanpa kita perlu terlalu merendahkan yang lain, karena Islam juga menerima semua produk akal manusia. Kita tidak perlu lagi membenturkan. Dan menurut saya era di mana sains itu melawan agama itu sudah lewat, selesai ini, era ini. Sekarang ini akan berjodoh antara sains dengan agama. Orang akan mencari satu jalan hidup baru. Bagaimana caranya kita hidup dengan populasi yang sangat besar di dunia ini, terkoneksi sedemikian rupa, tapi bisa tetap damai, tidak ada ketimpangan ekonomi, kita bisa berhubungan secara agama, lebih baik. Itu semua dalam situasi itu semuanya, tanpa merusak alam kita, bumi kita. Itu semua pesannya ada di dalam agama. Tapi kita perlu belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarnya bagaimana? Bangunlah kekuatan secara bertahap. Kita tidak akan mengalami perang sebanyak yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. So kalau sekarang orang mau perang nuklir, semua akan mati. Akhirnya semua senjata berat ini hanya mungkin akan dipakai sebagai kekuatan deterrence, pencegah. Untuk memaksa orang ke meja perundingan dan berbicara. Iya kan? Nah, karena itu sekarang tugas kita apa yang kita pelajari dari situ? Bangunlah kekuatan secara real. Dan saya kira apa yang kita lakukan sekarang di Partai Gelora ini adalah langkah itu. Kita bangun kekuatan kita secara real, tapi kekuatan ini akan kita pakai untuk menyampaikan pikiran-pikiran ini yang bisa menyelamatkan kehidupan kita semuanya bagi umat manusia sekarang. Apa yang ide yang kita bawa sebenarnya? Saya tidak membayangkan bahwa Indonesia akan mengalahkan Amerika secara militer, secara ekonomi. Enggak akan begitu nanti polanya, enggak. Kita akan bergaul sama-sama dan orang kita akan saling melihat, kita duduk sama-sama. Kita harus punya kekuatan tertentu yang membuat kita bisa duduk sama-sama. Setelah kita duduk sama-sama, dia mungkin lebih kuat dari kita secara ekonomi, secara teknologi, secara militer. Tapi dia akan melihat satu model kehidupan yang lain. Model kehidupan lain inilah yang menjadi kekuatan utama kita itu. Kok bisa orang sebanyak itu sejahtera, tidak ada ketimpangan di dalamnya? Di negara itu sejahtera juga, cuma orang miskinnya juga banyak. Sangat kayanya sangat banyak. Ini kan soal model. Iya kan? Kok bisa orang di sini bebas, tapi juga damai?
Kan itu yang susah dipertemukan semua kan. Antara kebebasan dan juga kedamaian, stabilitas, kan itu. Sehingga orang selalu terpaksa harus memilih stabilitas dulu, bebas belakangan. Iya kan? PRRC. Iya. Jadi kan ini kan model kan. Bisa nggak kita menggabungkan itu semuanya dalam satu model kehidupan? Dan menurut saya model kehidupan inilah yang akan menjadi kekuatan utama kita nanti di Indonesia itu.